Aku ganggu bentar ya. Jadi kayak mana ini? Tetap saja sesuai rencana. Apa maksudmu? Kau mau pisah? Kalau iya kenapa? Ya udah, ceraikan aku. Halo, dan halo. Apa kabar nih kalian semua nih? Nah, ini senang sekali nih bisa kembali lagi. Nah, sekarang sudah bergabung dengan saya nih para sahabat. Ada Mbak Ami. Apa kabar Mbak Ami? Hai, selamat malam. Hai. Baik, Mas. Aku lupa ganti nama ya, udah nggak apa-apa deh ya. Baik. Nggak Baik. apa-apa. Kalau begitu hostnya sekarang Mbak Ami dong ya? Oh, Nggak enggak ada. dong. Berantem ntar. Oke, yang kedua ada Mas Panji. Apa kabar Mas Panji? Baik, Mas. Oke. Nah, kemarin kan kebetulan kita mempunyai kesempatan untuk menghadiri press screening dan juga menghadiri gala premier ya dari sebuah film terbaru Indonesia nih yang akan tayang hari Kamis depan nih ya. Judulnya adalah Ngeri Sedap. Film ini sendiri ditulis dan disutradarai oleh Benedion Raja Guguk, terus dibintangi oleh Mas Arswendi Bening Suara. Terus ada Batika Panggabean, ada Boris Bokir, ada Gita Bebita, ada Lolox, dan Indra Jegel. Oke, nah sebelumnya ini Mas Panji ini udah pernah dengar belum nih mengenai Ngeri-Ngeri Sedap? Udah dari kapan nih dengar? Sorry, Oke. tadi nanya saya ya? Iya, oke. Nah, Tadi skip tuh. Ya, ada yang manggil. Oh ya, kalau denger Ngeri Sedap tuh kayaknya udah belum lama sih ya. Jadi kebetulan kan emang mungkin 1 bulanan ya kayak ngeliat trailernya, dan menarik nih ada film yang ngebahas tentang budaya Batak gitu kan, yang mungkin nggak banyak film Indonesia yang ngambil itu ya. Setahu saya terakhir tuh saya nonton film-film Batak tuh ada Horas Amang dan juga Pariban gitu, Paribannya Andi Batirus. Dan menarik aja gitu bisa nonton film Batak lagi, dan yang kualitasnya juga benar-benar luar biasa sih menurut saya gitu. Oke. Iya, benar. Nah, Mbak Ami gimana menurut Mbak Ami? Dalam arti udah dengar film ini jauh-jauh hari atau baru juga? Sebenarnya kalau saya tuh udah tahu ada bukunya kan. Ini kan sebenarnya dari novelnya Bene kan kalau nggak salah kan. Jadi dulu tuh pernah ada novel tahun 2000 berapa ya? 2015 atau 2014 saya lupa deh. Ada novel yang judulnya Ngeri-Ngeri Sedap. Terus beberapa bulan lalu apa tahun lalu ya, lupa deh. Pernah lalu dengar kalau buku itu mau dibikin film. Jadi ya wah seru nih gitu kan, karena emang kalau Bene kan ya kita tahu lah ya, dia kan di bukunya aja waktu itu sempat baca sinopsisnya sih emang lucu gitu. Jadi pas ketahui mau ada filmnya, kok menarik nih. Apalagi kan langsung di daerah sana kan, maksudnya di daerah langsung di daerah Sumatera Utaranya gitu kan. Jadi penasaran sih Mas waktu itu pas tahu ada mau dibikin film. Oke, iya benar. Karena juga yang di balik layarnya kan juga istilahnya bukan orang sembarangan ya, kita bilang lah ya, dan pasti kan serius dalam arti ya. Nah, ini ceritanya sendiri ini mengenai Pak Domu dan Mak Domu misalnya. Mereka itu mempunyai 4 orang anak nih seperti yang ada di gambar nih. 3 orang putra dan 1 orang putri. Namun 3 orang putra ini ternyata ini istilahnya merantau dan tidak pulang-pulang. Nah, tentunya ini sebagai orang tua nih, mereka kan pasti kan kangen, baik itu Pak Domu maupun Mak Domu istilahnya. Namun entah kenapa sang anak ini kok kayak malas pulang ya, dengan berbagai alasan dalam arti ya, baik itu alasannya kerja lah, syuting lah, ataupun apapun itu. Tapi ternyata ini ada alasan di balik alasan tersebut. Nah, tentunya nih Pak Domu dan Mak Domu juga
ya gimana caranya supaya mereka balik nih. Nah, mereka ternyata ini berpura-pura, yuk kita pura-pura mau cerai, pura-pura berantem aja nih katanya. Karena pasti mereka akan pulang nih. Nah, kira-kira nih apakah mereka akan berhasil apa enggak nih ya? Oke. Nah, ini tema tema menurut saya ini tema keluarga ini sangat-sangat penting dan istilahnya sangat-sangat pintar dipilih nih ya dalam arti ya. Karena pasti ini tentunya akan sangat relate karena membumi sekali dalam arti ya. Apalagi kalau kita ngomongin perantauan, tentunya itu nggak sedikit, dalam arti kita bilang nggak sedikit lah, nggak sedikit dari kita ini ya perantauan, merantau, entah itu keluar pulau ataupun keluar daerah ataupun keluar kota, istilahnya seperti itu. Dan ini pintar nih. Nah, kalau untuk dari temanya sendiri, menurut Mas Panji gimana, Mas Panji? Ya, kalau menurut saya film Ngeri-Ngeri Sedap ini kan ngebahas tentang keluarga ya, dan sebenarnya banyak juga gitu kan film Indonesia yang ngebahas tentang keluarga. Mungkin yang cukup terkenal kan ada Keluarga Cemara gitu. Betul. Terus ada Losmen Bubroto gitu ya, belum lama juga kan. Dan ya balik ke yang tadi saya awal bilang gitu, menarik ketika mereka angkat isu dan juga latar orang-orangnya ini adalah orang-orang Batak gitu loh. Jadi ini kan nggak banyak dibahas di film Indonesia, dan bisa dibilang risetnya ataupun pemilihan pemain-pemainnya dan juga ceritanya kayak on point gitu loh menurut saya. Jadi kayak kan pemain-pemain yang dipilih sama si Benedion ini emang beberapa memang teman dekatnya dia kan, kayak Boris Bokir gitu, atau Lolox, atau ada Indra Jegel gitu. Kemarin pada saat respon juga dia bilang emang beberapa orang ini udah di plotting sama dia untuk jadi pemeran A, B, C, D, E gitu kan, termasuk ada Ita Bebita juga yang penampilannya luar biasa gitu. Banget. Dan dua orang lead aktornya kan di Pak Aswendi sama Tika Panggabean juga luar biasa juga sih. Mereka benar-benar bisa ngehidupin filmnya gitu, dan banyak banget kan scene-nya mereka berdua ini yang tektokannya tuh asik banget. Jadi ketika soalnya tuh kayak kita terhibur gitu, dan saya sendiri yang emang bukan orang Batak gitu masih bisa relate dan juga kayak tangkap gitu jokes-nya apa. Jadi walaupun ini film yang dalam tanda kutip gitu ya segmented, dibikin karena mungkin ke orang-orang Batak, tapi orang di luar Batak sendiri menurut saya masih bisa dapetin jokes-nya dan relate. Semoga sih Mas Setiawan dan juga Mbak Ami nggak tahu sih merasa sama atau tidak gitu. Kalau dari saya pribadi sih begitu. Gimana Mbak Ami nih? Setuju nggak dengan pendapat Mas Panji? Setuju banget sih, apalagi agak tertampar soalnya kan saya juga dulu keluar, maksudnya merantau kayak mereka gitu kan. Jadi ketika saya kan lebih banyak di luar sebenarnya daripada sama keluarga gitu kan. Jadi ketika kemarin tuh pas saat nonton dan saat tahu ceritanya tuh sedikit tertampar sih, karena emang benar kadang kalau disuruh pulang kan suka males ya, ada aja gitu alasannya gitu, nggak bisa ini itu gitu. Jadi ketika film ini menceritakan seperti itu tuh benar-benar berasa banget, relate banget gitu kan. Dan yang benar tadi kata Mas Panji itu, ini film Batak tapi tidak hanya khusus untuk orang Batak, karena aku pun sangat merasa nyaman, merasa senang nontonnya gitu, karena mudah dimengerti dan ya udah emang benar-benar film keluarga, layaknya film keluarga dan cerita sehari-hari aja sih gitu, kayak yang ada di keluarga kita sehari-hari dan di sekitar kita aja gitu Mas. Jadi benar, jadi walaupun ini film Batak tapi tidak hanya untuk orang Batak. Setuju sih kata Mas Panji tadi sih. Kenapa sih malas pulang dari perantauan? Kalau waktu di Kupang kan mahal ya tiketnya ya. Kalau mahal. Kan mahal, mohon maaf. Jadi pulangnya bisa dijadwalin aja gimana? Soalnya bisa di-reimburse sama bos ya. Apa? Bisa di-reimburse ke bos. Ya kan nggak bisa kan, jadi ya udahlah kadang-kadang pulangnya. Oke. Mas Panji perantauan bukan? Kebetulan sih saya kan tinggal di Bogor gitu. Terus lebih banyak aktif atau
berkegiatan dan bekerja segala macam di Jakarta ya. Mungkin bisa dibilang perantau kali ya, walaupun cuma jarak 1,5 jam gitu kan. Betul, betul. Oke, 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 oke. Nah, sebelum ini saya mau nanya, arti keluarga untuk kalian itu apa sih, Mas Panji? Kalau menurut saya ya arti keluarga ya adalah rumah gitu kan. Keluarga penting bagi saya dan mungkin orang-orang yang lainnya gitu kan, bahwa ketika kita bisa berbagi banyak hal dalam keluarga itu, baik itu senang, susah, sedih dan sebagainya gitu, dan keluarga bisa jadi tempat buat kita untuk melakukan hal-hal yang positif juga dan kita tumbuh dari keluarga itu gitu. Penting sih keluarga. Penting ya, dan itu kenapa istilahnya film-film mengenai keluarga itu biasa itu ya tadi itu kalau yang dibuat dengan sederhana, bumi itu justru yang istilahnya yang jelek ke kita ya, Mas Panji ya, setuju gak? Ya, setuju, dan apalagi menurut saya juga film Ngeri Sedap ini kayak menurut saya pribadi kayak dibuat dari hati seorang Benny Leon gitu. Jadi dia emang udah tahu banget ceritanya dan emang ini dari terinspirasi hidup mungkin gitu kan, kali ya. Terinspirasi dari hidup dia dan teman-temannya. Dan jadi dia nggak terkesan atau melebih-lebihkan dan membuat film ini jadi kayak berusaha untuk gimana-gimana, karena dia cuma ingin ngasih tahu bahwa apa yang dia alami dan dia mungkin tahu dari sekitarnya, dia jadi di film dan benar-benar oke banget sih filmnya. Setuju. Dan salah satu masalah di keluarga adalah di mana orang tua ingin istilahnya anaknya menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tuanya nih. Nah, gimana Mbak Ami, menurut Mbak Ami? Iya betul ya, di mana-mana kan orang tua tuh pasti pengen yang dia mau gitu kan buat anaknya gitu kan, kayak diceritakan di film ini kan seperti itu kan, betapa Bapak Domu tuh inginnya anak-anaknya seperti apa gitu kan, tapi kan kadang kan ya gimana, namanya anak-anak punya pemikiran sendiri, punya cita-cita sendiri, jadi kadang itu suka bikin kita bertentangan sama orang tua gitu sih Mas. Gitu di sini kan juga ya contohnya kayak di sini lah, kayak di film ini gitu kan, nggak ada satupun yang sesuai dengan harapan orang tuanya gitu kan, kecuali yang terakhir kan, kecuali yang perempuan gitu kan, ya memang seperti itu gitu kan. Kadang keinginan orang tua dan keinginan anak tidak akan pernah bisa sejalan. Oke, kayaknya ini kita akan masuk lebih dalam ke Mbak Ami nih, soalnya matanya sudah mulai berbinar-binar, jadi ini tanda-tanda kita harus mengorek lebih dalam lagi. Enggak. Apa. Enggak. Saya cuma ngomong maksudnya dalam arti ya itu, dalam arti sebagai orang tua, karena saya kebetulan juga udah menjadi orang tua, memang ternyata ini tanda kutip manusiawi. Manusiawi itu adalah sifat manusia, dalam arti berpikir saya ini merasa lebih tahu, udah tahu nih, saya kan lebih, saya sebagai orang tua pasti kan hidupnya lebih lama daripada kamu nih, jadi saya ingin mengarahkan kamu begini, dan itu ya tanda kutip itu ya manusiawi, dalam arti manusiawi itu ya sifat yang akan dialami oleh manusia, merasa lebih tahu nih, walaupun ternyata itu memang bukan jalannya, karena apa yang kita pikirkan itu belum tentu saya sama, ataupun apa yang kita alamin ini jalannya saya nih, jalannya Bapak nih, waktu kakek kamu nuntun saya seperti ini, tapi ternyata itu belum tentu bisa kita terapkan ke anak kita, bahkan anak pertama belum tentu ke anak kedua bisa sama, itu pasti berbeda. Anak ketiga pun berbeda, seperti itu sih. Dan di sini ini menurut saya sih ya temanya ini cukup bagus, dan istilahnya dieksekusinya ini cukup membumi sih, dalam arti dan dalam arti sentilan-sentilannya kan sini kan kita bilang kan adat Batak, juga agama kan agama Kristiani ya, dan humornya pun mungkin kalau yang mungkin itu yang relate istilahnya bagi yang sukunya itu dengan Batak ataupun yang beragama Kristiani, itu pasti lebih relate. Oh iya kayak gini. Tapi ternyata itu walaupun tadi itu kayak Mas Panji bilang
walaupun bukan dari suku Batak, tapi kita juga masih bisa ketawa, kita masih bisa lihat, oh iya bener nih, kita suka lihat kayak gini nih, suka nyanyi-nyanyi, gini-gini, mereka senang, bercandanya kayak gini, ternyata itu ya yang sehari-hari kita lihat lah, kita ngomong gitu ya. Dan ini bagusnya sih gitu. Nah, kita langsung masuk ke ini, ke para aktor dan aktris ini. Saya pribadi nih sangat terkesan sama Tika Panggabean. Wow. Dalam arti dia itu bisa meyakinkan saya bahwa dia itu mempunyai 4 orang anak loh. Yang udah gede-gede, dalam arti dari entah kenapa dari ekspresi kecilnya pun nih, binar matanya, bisa mimik wajahnya yang satu saat dia senyum, satu saat harus pura-pura marah, pura-pura menahan kegembiraannya. Ini wow, menurut saya sih benar-benar wow banget deh. Terus abis itu pas dia lagi sedih, itu pokoknya menurut saya ini, kalau saya pribadi ini sangat-sangat memuji Mbak Tika sih ini dalam arti ini. Untuk yang benar-benar wow lah bagi saya itu wah banget lah. Nggak bisa ngomong banyak saya sih karena udah wahnya kebanyakan wahnya nih. Nah, Mas Panji gimana ya kalau melihat dari aktor aktris yang memerankannya nih? Kalau menurut saya ya pemilihan aktornya balik tadi yang saya sempat bilang on point sih gitu, dari Benedion sendiri udah tahu siapa aja tuh orang-orang yang tepat untuk memerankan tokoh-tokoh di film ini, baik itu karakter utama kayak Bapak Domu dan Ibu Domu, terus anaknya ada Domu, Saat, sama satu lagi Gabe ya, dan itu semuanya pas gitu loh. Dan kalau saya sih favoritnya mungkin ya kurang lebih sama kayak Mas Setiawan gitu. Tapi saya suka sama Pak Arswendi gitu di sini, yang menurut saya dia kayak effortless gitu loh ngasih acting gitu. Dan natural. Ya, dan pergolakan batinnya dia gitu loh, yang dia ini kan kolot gitu kan. Kita ngelihat bahwa karakter Pak Domu ini kolot, dia punya keinginan dan punya pendirian yang kuat bahwa anak-anaknya dia ini harus seperti dia gitu, harus mengikuti apa yang dia mau. Tapi dengan berjalannya waktu gitu kan, akhirnya dia kayak disadarkan bahwa apa yang dia mau itu nggak sepenuhnya anak-anaknya suka gitu, dan akhirnya ada konflik dan sebagainya. Dan ketika ada proses kayak developing karakternya, dan dia akhirnya sadar tuh ketika dia salah satu adegan dia ada di Lapo dan dia murung gitu kan, akhirnya di sini kayak dapet sih gitu. Walaupun ya Tika Panggabean juga acting dia yang tadi seperti Mas Seth bilang gitu kan, dia harus pura-pura menahan rasa gembiranya gitu kan. Ketika awal pertama kali anaknya datang gitu kan, dia jangan terlalu excited gitu kan katanya, gitu kan, biasa aja, tapi akhirnya dia nggak bisa gitu kan secara karakter. Tapi emang ya, luar biasa sih pemain-pemainnya di situ. Iya. Gimana Mbak Ami, setuju nggak? Setuju. Karena kan waktu dengar Bene bilang kalau ketika dia mau bikin film ini dan dia sudah tahu siapa aja yang harus memerankannya, dan kebetulan waktu itu juga ketika Botik cerita kalau dia pengen banget film ini gitu kan, dia pengen banget untuk jadi peran di sini. Jadi ketika mereka bermain semuanya terlihat dari hati kan ya, maksudnya nggak ada yang terlalu, maksudnya gini loh, jadi nggak ada yang bagus banget, jadi semuanya sama gitu bagusnya, karena semuanya kan pengen gitu, semuanya bermain dari hati, jadi semuanya keluarnya juga secara bagus sih semuanya. Tapi emang kalau yang on point banget sih Tika sama siapa, Gita Bebita di sini. Gita Bebita di sini tuh wow gitu sih. Jadi aku sih suka sih Gita Bebita di sini sih, pas dia memerankannya tuh emang benar-benar bagus gitu Mas. Apalagi terakhir yang ketika dia menceritakan semua keluh kesahnya dia itu tuh, betul. Ya keluh kesahnya dia menahan apa yang menjadi keinginannya dia untuk menyenangkan orang tuanya, itu di situ benar-benar yang keren sih. Kalau untuk Bapak Domu sama Ibu Domu mah udah nggak usah diragukan lah. Mereka berdua emang mantap sih. Botik karena emang dia pengen banget kali ya. Jadi benar-benar keluar dari hati banget dia main di situnya, semuanya tuh bagus gitu cara dia mainnya, terus semuanya benar-benar ekspresinya, terus dia harus senang, harus sedihnya kelihatan, dia dari senang terus tiba-tiba harus dibikin sedih juga kelihatan gitu.
Itu keren banget sih. Emang semuanya mungkin karena itu kali Mas, karena semuanya bermain dari hati dan jadi akhirnya keluarnya semuanya bagus sih. Gitu. Jadi keren sih. Betul, betul, betul. Betul. Ini sih benar-benar masa dari ceritanya keren, kuat, saya sederhana namun kuat, powerful dalam arti. Terus tadi Mas Panji kan juga udah ngomong juga ya, dalam arti si BT juga udah ngomong bahwa apa kayak ini emang mungkin ditulis nih udah ngebayangin pemerannya istilahnya dalam arti ya, dari dia nulis ceritanya segala macam, novelnya segala macam itu dia udah tahu nih siapa yang akan cocok segala macam nih. Dan akhirnya ya itu dia menimbulkan suatu hasil yang impact yang besar nih seperti itu. Nah, selain dari karakternya tentunya ini di sini nih tidak bisa disingkirkan juga dari sinematografinya atau pengambilan tata kameranya nih. Yang menurut saya ini keren banget sih dalam arti pengambilan gambarnya, pergerakan kameranya, terus pemandangannya ini keren sih ini menurut saya ini. Gimana Mas Panji? Kalau saya sih mungkin favorit saya ya adalah ketika adegan piknik di atas Danau Toba itu. Wow. Bukan atas Gunung Toba ya. Pokoknya salah satu view yang memang bukit yang emang oke banget, dan pada saat sutradaranya Benedion cerita gitu kan proses untuk naiknya perjuangan untuk bisa dapet scene di situ tuh kayak luar biasa banget dan kayaknya terbayarkan gitu pada saat kita nonton filmnya. Dan ya selain sinematografinya juga kayak didukung dengan acting dan juga ceritanya gitu kan. Tapi nggak cuma itu kan, berarti secara sinematografi dia juga berhasil untuk menggambarkan kondisi itu bisa dibilang pedesaan di sekitar Danau Toba gitu, di tempat si Bapak Domo dan juga Ibu Domo tinggal gitu kan. Kita bisa merasakan kayak suasananya, terus ada laponya gitu, dan juga ada kayak adegan si pendeta Amang itu yang muter-muter gitu kan. Kita jadi ketika saya nonton kayak saya bisa merasakan kayak ada di sana juga gitu. Oh kayak gini nih suasana di tempat tinggalnya Pak Domo tuh. Jadi percaya gitu ya, nanti kita benar-benar dibawa ke situasi saya, itu dia daerah tempat tinggal mereka yang saya jauh dari hingar-bingar kota besar saya kita ngomong ya, seperti itu ya. Gimana Mbak Ami nih? Iya, setuju sama Mas Panji. Kebetulan saya pernah ke Danau Toba gitu kan. Emang Danau Toba kan agak jauh dari kota Medannya gitu kan. Jadi emang suasananya di sana tuh seperti itu gitu, yang benar-benar masih alami gitu, masih ya bisa dibilang masih pedesaan gitu loh. Jadi dan ketika di film ini dan digambarkan seperti itu kan, maksudnya ada Bukit Holbung yang mereka naikin itu kan lumayan jauh tuh, itu keren banget sih pas pemandangan dari atas itu gitu kan. Dan semua yang waktu mereka shot dari atas itu tuh emang bagus di visualisasi, sinematografinya sih bagus gitu. Saya nggak nyangka sih sebenarnya. Jujur saya tadinya agak pesimis nih, ini film gimana ya gitu ya. Jangan-jangan dia kan emang udah dari awal kan diliatin kan emang itu syutingnya akan di Danau Toba gitu. Cuman saya nggak kepikiran sampai kalau ada laponya, ada Bukit Holbungnya itu yang bagus banget gitu, dan ternyata emang saya pikir tuh hanya udah paling ada di satu rumah, cuman kelihatan doang. Cuman gimmick doang gitu, Danau Tobanya cuman kelihatan sekilas doang gitu, tapi ternyata ini diambil dari segala sudut ya, dan keren banget sih. Gitu hasilnya kan. Setuju sih, saya pribadi mungkin ya pas awalnya itu ini kayak film komedi biasa istilahnya seperti itu sih, tapi ternyata wow kena pukul juga saya sih, dalam arti wow ternyata ini benar-benar di atas ekspektasi saya sih, ternyata jauh di atas sih, benar-benar sih dalam arti, karena ini impactful banget sih menurut saya ini dengan kesederhanaan ceritanya segala macam, tapi powerful, dan ini bukan hanya komedi doang, hahaha hihi doang, tapi istilahnya dramanya pun dapet nih seperti ini nih ya. Betul. Istilahnya selain itu juga di sini nih tadi itu bagusnya ini juga memperkenalkan budaya daripada suku Batak yang merupakan salah satu kekayaan bangsa kita nih dalam arti ini. Nah ini yang saya senang ini gini,
Indonesia mempunyai banyak sekali kekayaan nih, baik itu kekayaan alam berupa pemandangan segala macam ya, dan istilahnya budaya. Dan ini kita berharap nih, dalam arti berharap nih makin banyak orang yang tergerak. Kayak si Bene pun kan tergerak kan karena dia itu cek toko sebelah, misalnya kan dari dia cerita. Nah, semoga nih nanti ini timbul bene-bene lain nih, mungkin dari suku apa, yang mana akan menyorotinya juga makanannya, habis itu tempat-tempat Rumah adatnya. wisatanya, adatnya, ya kan? Rumah adatnya kan ada tuh, rumah adat Rumah-rumah adatnya. itu. Itu kan sesuatu, kalau saya pribadi sih menikmatin sih melihatnya itu, dalam arti bukan hanya sekedar tempelan doang asal lewat doang, seperti itu sih. Jadi itu berharap nih supaya budaya-budayanya itu diperkenalkan nih. Nah, kalau Mas Panji segala gimana nih Mas Panji kalau melihat misalnya kalau saya kira-kira nih bisa gak nih budaya-budaya kita nih yang begitu banyak, baik itu budaya dari pakaian, adat istiadat maupun makanan, bahkan tempat wisata nih, sebenarnya ini bisa menarik gak sih kalau untuk perfilman? Bisa menarik dan ngejual banget ya. Mungkin dulu ada kan film kuliner yang ngebahas tentang makanan-makanan Indonesia tuh, yang dibikin sama Twin, judulnya Aruna dan Temannya gitu. Itu kan juga ngebahas tentang banyak makanan, terutama si karakternya Nicholas Saputra, Dian Sastro, Antara, dan juga Hana Al Rashid kan jalan-jalan untuk keliling Indonesia mencari makanan gitu kan. Terus ngomongin Dian Sastro lagi, ada apa dengan Cinta 2 gitu yang bisa dibilang ngepromosiin banget Jogja gitu kan, tempat-tempat wisata Jogja gitu kan, dan juga sekitar sana gitu dikasih tahu nih kita sebagai penonton, dan setelah itu impact-nya kerasa gitu bahwa tempat-tempat itu jadi makin dikenal, mungkin sama kayak Aruna Lidahnya juga jadi orang tahu gitu dengan menonton film itu bahwa ada makanan ini, ada budaya ini. Terus kayak Pengabdi Setan gitu, lokasi syutingnya jadi tempat wisata gitu kan. Tempat wisata, betul. Terus ya, maksudnya film-film itu berhasil kayak membuat daya jual tersendiri gitu bagi hal yang mereka promosiin di film, yang baik itu makanan, budaya, lokasi, dan sebagainya. Dan itu mungkin jadi daya jual yang oke untuk film Indonesia dan juga orang-orang penontonnya gitu. Harusnya sih bisa, soalnya gini, paling gampang yang sekarang lagi top kan drama Korea, drakor ya kita bilang ya. Di hampir setiap drakor pasti ada makanan, ada minuman. Nah, waktu itu minuman mereka, dan saya bayangkan tuh kalau misalnya Indonesia yang begitu kayanya tuh berani atau ada yang mau mengangkat ada istilahnya, atau istilahnya di setiap film ada scene makanannya istilahnya, itu kan pasti kan kita akan bangga istilahnya, walaupun bukan hanya sekedar maksudnya bukan hanya sekedar tempelan yang seadanya, bukan ya, tapi saya benar-benar di shoot dengan bagus sih, saya dengan layak lah, dalam arti itu kan sangat-sangat menjanjikan ya. Mbak Mi ya, gimana Mbak Mi sebagai orang yang suka makan juga nih kita? Setuju Mas, sebenarnya kan film-film sebenarnya Indonesia itu kan tidak hanya Bali atau Jogja kan, karena kebanyakan film-film kita itu yang diambil ya kalau nggak Bali, Jogja gitu kan. Padahal kan sebenarnya kayak saya pernah nonton film Aisyah itu kan, dia ngambil daerah Nusa Tenggara Timur gitu kan. Sebenarnya kan banyak gitu, kayak termasuk Danau Toba gitu kan, yang orang tahu mungkin hanya di Medannya aja, tapi nggak tahu di daerah Tobanya gitu. Sebenarnya itu sangat menjanjikan sih, karena selain untuk cerita filmnya itu juga bisa sekalian mempromosiin kalau Indonesia itu nggak cuma Bali, nggak cuma Jogja gitu. Daerah timur tuh masih banyak yang indah-indah, kalau mau didatengin tuh nggak akan habis deh dalam setahun gitu kan. Daerah barat juga kan, kayak Padang apa itu juga banyak gitu kan. Itu kan sebenarnya lumayan kan, sekalian kita ngenalin ke orang-orang. Kalau nggak usah orang luar deh Mas, saya juga yakin orang Indonesia sendiri pun juga banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak tahu, saya rasa gitu kan. Yang mereka tahu kan wisata-wisata yang sudah komersil gitu kan. Betul. Sementara di daerah timur itu kan banyak sekali wisata-wisata yang nggak komersil tapi pantainya Masya Allah. Itu rasanya kalau udah kesana tuh udah yang astaga ini Indonesia nih gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi kan sebenarnya itu salah satu media promo yang bagus sih sebenarnya Mas, dari film dengan cerita yang
bagus, yang dikemas bagus dan ditampilkan daerah-daerah di Indonesia sangat menjanjikan sih sebenarnya gitu. Oke, Gitu. betul setuju. Scene memorable apa nih? Aku. Yang Jangan itu nangis, Mas. jangan nangis. Yang si Gita itu loh, yang terakhir itu sih, itu jujur aku nangis sih karena sebagai anak perempuan satu-satunya di keluarga aku juga sama kayak gitu. Jadi benar-benar itu tuh benar-benar klik gitu langsung ya, anjir nih ini gue banget nih gitu. Gitu lah, maksudnya ada hal-hal kan ya adatku sih tidak harus kayak adatnya kita gitu kan, tidak harus yang anak perempuan harus gimana sih, tidak, teman kan sebagai anak perempuan dan anak pertama ya pasti banyak hal yang kayak kita gitu yang ditahan-tahan demi adik-adik sih gitu lah. Gitu. Jadi itu scene yang paling gong sih kalau buatku sih. Kalau gitu sempat nangis nggak? Oh, nangis tentu saja. Tentu saja saya nangis. Dari yang nggak usah yang kita deh, dari yang mama domunya minta anak-anaknya pulang tuh, itu langsungnya, waduh, dulu gue begini nih. Gitu. Gue juga disuruh pulang ada aja alasan. Nggak usah di Kupang. Waktu saya di Semarang aja disuruh pulang juga. Ayo Ami pulang. Ntar ya, soalnya belum libur. Padahal libur kita main kemana gitu. Tapi giliran disuruh pulang tuh ada aja alasan. Jadi itu sempat yang, aduh, gitu. Kayak gue nih. Gitu. Jadi itu ya Gitu sih. Itu benar-benar tuh yang pas Mama Domu teleponin anak-anaknya tuh langsung yang cek gitu. Nggak usah di luar kota, Mas. Bekasi, Tangsel aja juga aku jarang pulang dengan berbagai alasan. Oke, baik Mbak Ami. Misalkan kalau kira-kira Ibu Mbak Ami mendengarkan, apa yang ingin Mbak Ami ucapkan? Ya udah lama, ntar waktunya pulang, gue pulang, kok tenang aja. Gawat nih Mbak Ami ini. Kemarin perasaan habis nonton ini ngomong, iya nih gue nyesel, gue harus langsung nelpon nyokap nih. Di sini ngomongnya beda. Tahu sih, aku ngebisikin Aska gitu. Aduh Kak, ini gue nampar banget. Kemarin mak gue suruh pulang, gue alasan aja gitu. Gitu ceritanya. Tapi tadi disuruh pulang, ntar aja ya Mas. Itu kenapa saya tahu, saya denger lah. Soalnya pas saya itu kakak di sebelah nih bisik-bisik berdua nih. Betul. Aja saya berkaca-kaca gitu. Betul. Gimana? Kalau Mas Panji ada scene yang memorable gak? Kalau saya sendiri sih, yang saya paling suka ketika ini ya, Lolox lagi sketsa tuh, ini di ending, terus dipanggil kan, gimmick kangen bapak gitu, tiba-tiba bapaknya muncul si Padomunya, dan Padomunya itu kayak ngaku bahwa dia minta maaf gitu dan segala macam. Itu salah satu momen yang menurut saya paling emosional gitu bagi saya ya. Saya tentunya selainnya pas Gita Bebita ngaku juga ya ke adik dan kakaknya bahwa dia menanggung beban sebesar itu. Ya film ini emang emosional, lucu gitu. Kita udah ketawa nih kenceng gitu kan, udah ketawa terus dihajar dengan dramanya yang sedih gitu kan. Kenapa Mas Panji mengingat apa? Kenapa? Kenapa sedihnya kenapa? Kalau menurut saya sih terutama yang bagian si Padomunya ini minta maaf ke si Gabe di acara lawak itu, karena saya ngelihat perjalanan seorang Padomu dari dia kolot gitu kan, dia untuk menerima keputusan anak-anaknya untuk milih A, B, dan C, akhirnya dia jadi kayak sadar dan oke, ternyata ini yang dimauin sama anak-anak gue supaya mereka itu bahagia gitu. Ketika proses itu kan, wah banget ya, maksudnya proses perjalanan yang udah dialami sama Padomu ini untuk bisa sadar itu kan menurut saya luar biasa gitu. Betul. Apalagi untuk seorang ayah yang biasanya itu sangat sulit untuk minta maaf ya, ataupun mengakui kesalahan ya, benar ya. Saya pun walaupun baru sebentar jadi ayah pun memang benar sih ternyata itu emang agak sulit mengakui kesalahan loh terhadap anak kita loh. Ternyata itu apa yang kita bilang dulu, kita bilang nunjuk ke atas, ini orang tua gimana sih salah minta maaf. Ternyata itu
ya nggak mudah, dan itu memang masih kita tetap harus belajar sih sebagai manusia sih seperti itu. Kan tadi juga Mas Dewan sempat bilang kan, kita sebagai orang tua kan pasti pengennya kayak anak kita tuh apa ya, ngikutin mungkin yang kita anggap benar gitu kan, kita anggap oke gitu, padahal kan ternyata si anaknya belum tentu ngerasa itu sesuai dengan apa yang dia suka gitu kan. Ini kompleks sih, mungkin permasalahan di film Ingrid Sedap. Filmnya cocok banget untuk kayak film keluarga gitu ya. Jadi kayak refleksi diri mungkin sebagai orang tua, atau mungkin kayak saya gitu kan yang belum berkeluarga. Jadi mungkin saya jadi tahu bahwa nanti ketika berkeluarga dan punya anak segala macam, mungkin nggak ada step-stepnya gitu kan, ada kayak nggak bisa gini gitu. Dan itu jadi selain nambah wawasan juga, filmnya juga ngasih tahu banyak hal gitu. Benar sih, keren sih nih. Ini mungkin nih salah satu film Indonesia yang harus wajib ditonton sih, dalam arti dan untuk keluarga dalam arti ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, kata-kata terakhir nih untuk para penonton nih, untuk menonton film ini apa nih, Mbak Ami? Oke. Jadi kalau yang mau nonton nggak usah nganggap remeh, tonton dulu. Setelah nonton pasti kalian menyesal menganggap remeh film ini, karena itu saya. Mohon maaf nih semuanya nih. Kalau ntar ada yang dengar, awalnya saya apa sih film keluarga paling gitu-gitu aja, udah gitu kan isinya kan komika gitu kan. Terus udahlah paling mereka ngelawak aja, paling mereka ya udahlah mereka stand up di situ atau apa gitu, maksudnya komedi biasa aja gitu. Tapi ternyata saya salah. Jadi buat kalian ini harus ditonton. Film sederhana tapi powerful, dan sinematografinya semuanya cakep. Jadi saya menyesal sempat menganggap remeh film ini. Karena setelahnya saya nangis dan saya tepuk tangan. jadi ya udahlah, saya kualat lah ketika saya menganggap remeh film ini. Jadi emang harus ditonton. Film ini harus sekali ditonton. Sebagai anak sebuah tamparan, sebagai orang tua juga sebuah tamparan juga, kalau semua hal yang dia mau belum tentu bisa dipaksakan ke anaknya gitu. Dan anak pun dan sebagai anak juga tamparan, karena kadang kita suka nggak perhatikan maunya orang tua gitu. Kadang kita lebih ke egonya kita sendiri, orang tua juga dengan egonya mereka sendiri gitu. Jadi harus ditonton. Oke, jadi udah ngomong harusnya itu berapa kali tuh? Harus. Udah 3 kali. Udah 3 kali nonton ngomong harusnya. 3 kali lagi dapat payung atau piring cantik. 3 kali lagi mungkin Bene mau ngajak saya main film, enggak ya? Amin. Kita aminin. Amin. By the way, saya manajernya Ami loh. Ngaku-ngaku. Iya, tolong hubungi Bebe 69 Channel di Instagram ya. Dia manajer saya loh. Si Panji udah geleng-geleng. Saya nggak ikut campur deh kata Panji. Ini apa sih? Oke. Mas Panji, gimana Mas Panji? Untuk kata-kata terakhir untuk film ini? Yang pasti film Ingrid Sedap ini wajib ditonton gitu sama teman-teman di luar sana. Film ini cocok ditonton, mau itu bareng keluarga, mau bareng pasangan, atau sama teman-teman gitu kan. Film ini bisa jadi menambah wawasan kita, ngasih tahu kita, seperti tadi yang Mbak Ami bilang, bisa jadi tamparan bagi kita sebagai anak maupun sebagai orang tua gitu kan. Dan selain itu di film ini kita juga bisa ngelihat keindahan Danau Toba gitu kan, dengan segala fotografinya, dan kita bisa mengenal budaya Batak juga gitu lebih dalam gitu di film ini, bahwa keluarga Batak tuh seperti ini, dan seperti ini dengan riset yang dari Mas Benedion yang menurut saya sangat baik gitu yang ditunjukkan di film ini. Jadi ini film Indonesia banget gitu kan, mengangkat budaya Indonesia, dan ya jangan dilewatin lah pokoknya. Kalau bisa ditonton 1 juta orang lebih gitu. Ya, setuju. Salah satu film bagus ini soalnya. Betul. Nah, ini film akan rilis tanggal 2 Juni.
2 Juni tanggal 2 hari Juni. Kamis ya. Jadi saya kalian ini ajak keluarga kalian untuk nonton karena ini film juga aman dan saya dari segi komedinya juga cukup bagus sih menurut saya, nggak lebay lah kita bilang ya berarti. Dan istilahnya dari segi dramanya juga nggak terlalu dramatisir. Berarti dramanya nggak ada perlu yang kayak istilahnya yang dibuat-buat gimana gitu, lebay-lebay gitu, enggak. Ini dengan drama yang sederhana justru itu menusuk kita jelek lah. Dalam arti mereka yang lupa terhadap untuk pulang ke orang tua, ataupun orang sebagai orang tua yang istilahnya tanda kutip memaksakan anaknya untuk mengikuti yang sesuai dengan keinginan yang dipikirnya adalah jalan terbaik, seperti itu sih. Jadi ini benar-benar ini paket komplit sih kalau menurut saya, ini benar-benar paket komplit sih. Nah, nanti dari ceritanya, dari shootnya, dari aktingnya, wah ini paket komplit. Kita udah istilahnya dibuat sakit perut karena ketawa, selain itu dada kita ngilu karena Iya. sedih. Jadi sakit perut dan sakit dada. Sesek gitu. Betul. Pas awalnya sakit perut, hahaha, di akhirnya kok dadanya sakit gitu, sedih gitu. Yang awalnya nangisnya karena kita nangis sampai kita ngakak gitu, yang di ujung-ujung kok nangis beda gitu. Iya, betul. Tapi itu enak sih Mbak Mi sih. Jadi pas kita berdinang gitu, lu kenapa nangis? Oh tadi lucu banget. Jadi nggak ketahuan. Orang yang di sebelahku juga gitu kan, dia terus kan habis itu nangis kan, terus dia begitu kan pakai tisu gitu, terus temannya nanya, "Kenapa lu?" "Enggak kan tadi habis ketawa." Gitu, benar. Aduh, pala saya kejedot. Itu kejedot beneran saya. Oh, beneran ya? Ini tembok. Dasar. Atau mau nangis itu biar cool gitu, cie. Ini terus tapi kelilipan. Padahal kacamatanya udah berembun gitu ya. Oke. Nih, thank you banget nih Mbak Ami, Mas Panji nih untuk bisa ngobrol-ngobrol pada malam hari ini nih. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu tentunya dengan tema berbeda. Oke, sekali lagi thank you. Dah, bye-bye.